minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Elisa Putri dengan NIM 2024 0110 30 0004 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PPKN dengan dosen pengampu Ayahanda M. Sauki SPD MPD, yang dimana tugas ini terkait dengan menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal di era digital. Baik, langsung saja, ada 3 rumusan masalah dari judul yang saya pilih. Yang pertama, apa saja faktor utama di era digital yang menyebabkan minat generasi muda Indonesia terhadap budaya lokal menurun? Yang kedua, bagaimana dampak nyata dari menurunnya minat generasi muda pada budaya lokal terhadap identitas nasional, nilai Pancasila, karakter bangsa, dan cita-cita Indonesia emas? Yang ketiga, strategi apa melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN serta platform digital yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kembali minat generasi muda terhadap budaya lokal Indonesia? Adapun tujuan penelitian dari judul yang saya angkat, yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama di era digital yang menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Yang kedua, menganalisis dampak menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal bagi penguatan identitas nasional, pemahaman nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa. Dan yang ketiga, merumuskan gagasan strategi melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan minat serta partisipasi aktif generasi muda di dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, konsep budaya lokal. Konsep budaya lokal dijelaskan sebagai segala bentuk ide, aktivitas, dan artefak yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Budaya lokal juga memiliki unsur penting seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, mata pencarian, religi, dan kesenian. Yang kedua, generasi muda di era digital. Karakteristik generasi muda saat ini, khususnya generasi Z dan Alpha, sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Mereka dikenal sebagai digital natives yang terbiasa dengan informasi cepat, interaktif, dan visual yang sayangnya seringkali lebih terpapar budaya global daripada lokal. Yang ketiga, era digital dan globalisasi terhadap budaya. Era digital mempercepat proses globalisasi yang menyebabkan homogenisasi budaya. Akibatnya, budaya lokal seringkali kalah bersaing di media digital karena kemasan kontennya yang kurang menarik dibandingkan budaya populer global. Yang keempat, konsep tentang minat. Konsep minat dijelaskan sebagai dorongan dalam diri seseorang yang membuatnya tertarik terhadap suatu objek atau kegiatan, dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, perasaan senang, dan eksternal seperti lingkungan dan media. Yang kelima yaitu hubungan antara minat generasi muda, budaya lokal, dan era digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya eksposur dan keterlibatan generasi muda dalam budaya lokal berdampak pada lunturnya identitas nasional serta melemahnya nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur berbasis jurnal online. Jenis data yang dikaji adalah data sekunder berupa artikel ilmiah, laporan penelitian, serta jurnal akademik yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Batasan dari penelitian ini adalah tidak adanya pengumpulan data primer seperti survei atau wawancara, dan fokusnya ditujukan pada generasi muda secara umum tanpa membedakan secara mendalam berdasarkan usia atau daerah tertentu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Yang pertama, faktor utama yang menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal adalah dominasi budaya global di media digital, karakteristik generasi digital natives yang menyukai konten cepat dan instan, serta lemahnya keterlibatan sosial yang biasanya menjadi sarana pelestarian budaya. Yang kedua, dampaknya sangat serius karena menyebabkan krisis identitas nasional, lunturnya nilai-nilai Pancasila, dan terhambatnya pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Generasi muda yang tidak mengenal budayanya sendiri akan kesulitan memahami jati dirinya sebagai bangsa. Yang ketiga, untuk itu, strategi yang disarankan adalah optimalisasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar lebih kontekstual dengan kehidupan generasi muda, serta penggunaan platform digital secara inovatif, misalnya melalui konten budaya lokal yang dikemas menarik, kolaborasi dengan influencer, dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye budaya lokal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.